Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal penyelesaian persamaan nilai mutlak. Kita akan menggunakan beberapa rumus yang merupakan rumus yang diturunkan dari rumus awal, yaitu nilai mutlak X itu sama dengan X jika X lebih dari sama dengan 0 dan sama dengan negatif X apabila X kurang dari 0. Nah, dari definisi ini maka kita akan mendapatkan rumus untuk soal yang nomor pertama. Kita dapat rumus apabila nilai mutlak X sama dengan A, maka X sama dengan A atau X sama dengan negatif A. Langsung saja ya kita selesaikan. 2X dikurangi 4 sama dengan 3 ya. Untuk yang pertama, maka ruas kanan dan ruas kiri dan ruas kanan kita tambahkan dengan 4. Ini ditambah dengan 4 hasilnya 0. Untuk 3 ditambah 4 hasilnya 7. Kemudian nilai X-nya kita dapat dari membagi ruas kiri dan ruas kanan dengan 2. 2X bagi 2 hasilnya 1, 7. Kita bagi dengan 2. Maka X sama dengan 7 per 2 atau sama dengan 3, 1 per 2 atau 3 setengah. Kemudian berikutnya 2X dikurangi 4 sama dengan negatif 3 ya. Maka 2X sama dengan ruas kiri dan ruas kanan kita tambahkan dengan 4. Di sini ditambah 4 hasilnya 0, negatif 3 ditambah 4 hasilnya 1. Lalu untuk mendapatkan X, maka ruas kiri dan ruas kanan kita bagi dengan 2. 2 bagi 2, 1, sama dengan 1 bagi 2. Jadi untuk himpunan penyelesaiannya adalah setengah dan 3 setengah. 1 per 2, 3, 1 per 2 ya. Nah, untuk mengecek jawaban, kalian bisa menginputkan atau mengsubstitusikan nilai X yang kalian peroleh ke dalam persamaan. Contohnya ya, kita hanya sekedar membuktikan saja. Tahapan ini tidak harus dilakukan, tapi untuk meyakinkan apakah jawaban tersebut benar atau tidak, kalian bisa menggunakan cara ini. Substitusikan nilai 3 setengah, maka 2 kali 3 setengah dikurangi 4 sama dengan 3. Kita selesaikan dulu yang ada di dalam nilai mutlak. 2 kali 3 setengah sama dengan 7 ya. Seperti kita beli 3,5 kilo gula, 3,5 kilo gula dikalikan 2 berarti 7. 7 dikurangi 4 sama dengan 3. 7 kurangi 4 3. Nilai mutlak dari 3 sama dengan 3, maka jawaban pertama benar. Nah, berikutnya 2X dikurangi 4 sama dengan 3 akan kita substitusikan nilai setengah. Maka 2 kali setengah dikurangi 4 sama dengan 3. 2 kali setengah adalah 1 ya. Dikurangi 4 sama dengan 3. 1 dikurangi 4 negatif 3. Nilai mutlak dari negatif 3 adalah 3, benar. Nah, ini hanya salah satu cara untuk membuktikan apakah jawaban kita sudah benar atau tidak. Namun pada saat menyelesaikan permasalahan tidak harus disertai dengan bukti. Kemudian untuk bentuk soal nomor 2, di mana pada ruas kiri dan ruas kanan terdapat variabel X, namun pada ruas kiri merupakan nilai mutlak dan di ruas kanan tidak terdapat nilai mutlak. Maka untuk persamaan ini kita bisa menggunakan rumus AX plus B sama dengan
CX plus D, di mana kemudian AX plus B sama dengan CX plus D, atau AX plus B sama dengan negatif CX plus D. Ingat ada syaratnya, CX plus D lebih dari sama dengan 0. Kenapa demikian? Karena nilai mutlak, hasil dari nilai mutlak ini akan selalu positif. Ya, di sebelah kanan akan menghasilkan nilai positif. Maka, oleh karena itu, harus ada syarat bahwa yang ada di ruas kanan ini haruslah bernilai lebih dari sama dengan 0. Rumus ini kita dapatkan dari turunan rumus awal, yaitu nilai mutlak X sama dengan X apabila X lebih dari sama dengan 0 dan sama dengan negatif X apabila X kurang dari 0. Kita selesaikan ya. Untuk yang pertama, 3X plus 1 sama dengan 4X dikurangi 1. Maka lanjut ke sini saja. Atau yang kedua yang ini ya, 3X dikurangi 1, 3X ditambah 1 sama dengan negatif 4X dikurangi 1. Kita selesaikan satu persatu. Nah, masing-masing ruas kita kurangkan dengan 4X. Jadi 3X dikurangi 4X hasilnya adalah negatif X plus 1. Di sini 4X dikurangi 4X sudah hasilnya 0 ya. Kemudian untuk menghilangkan 1 di sini kita kurangkan dengan 1. 1 dikurangi 1 0. Di sini di ruas kanan harus dikurangi 1 juga. Jadi negatif 1 dikurangi 1 hasilnya negatif 2. Ruas kiri dan ruas kanan sama-sama negatif, kalikan dengan negatif 1, maka didapat X sama dengan 2. Berikutnya, 3X plus 1 sama dengan, ini ada negatif di sini, ya. Maka kita kalikan terlebih dahulu masing-masing suku di dalam tanda kurung. Di sini sama dengan negatif 1 kali 4X dikurangi 1. Jadi negatif 1 kali 4X, negatif 4X, negatif 1 kali negatif 1 jadinya positif 1. Nah, untuk mendapatkan nilai X maka kita satukan variabel-variabel X di sini, suku-suku yang memiliki variabel X, yaitu di sini ada negatif 4X, maka ruas kiri dan ruas kanan kita tambahkan dengan 4X ya. Tambahkan dengan 4X. Jadi di sini 3X ditambah 4X hasilnya 7X plus 1. Di sini negatif 4X ditambah 4X hasilnya 0, maka tersisa 1. Nah, 7X kita mencari nilai X ya. 7X sama dengan, kita hilangkan di sini nilai satunya, kurangkan dengan 1, maka di sini juga dikurangi 1, maka hasilnya adalah 0. Maka X sama dengan 7 kali berapa yang hasilnya 0? Adalah 0. Atau 7X kita bagi 7, maka 0 juga dibagi 7, hasilnya adalah 0. Bila kalian tidak yakin apakah jawabannya X sama dengan 0, kita inputkan ke sini. Di sini 3 kali 0, 0 ditambah 1, hasilnya 1. Kemudian 4 kali 0, 0, 0 dikurangi 1, negatif 1. Nah, ingat ya, jangan lupa ada syarat. Syaratnya yaitu 4X dikurangi 1 harus lebih dari sama dengan 0. Maka 4X lebih dari sama dengan 1. Jadi ruas kiri dan ruas kanan kita tambahkan dengan 1, didapat 4X lebih dari sama dengan 1. Maka X kita dapat dari ruas kiri dan ruas kanan dibagi 4. 4 bagi 4 1, 1 bagi 4, jadinya hasilnya 1/4. Kalau cara cepatnya 4 pindah ruas ke kanan ya, menjadi pembagian. Nah, itu hanya cara cepat karena dalam matematis tidak ada angka berpindah tempat. Oleh karena di sini syaratnya X lebih dari sama dengan 1/4, maka untuk X sama dengan 2 di sini memenuhi,
Untuk X sama dengan 0, di sini tidak memenuhi karena syaratnya adalah X lebih dari sama dengan 4. Oleh karena itu, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2.